Semua gambar-gambar itu adanya hanya di HP beliau yang berinisial HK. Yang munculnya video-video itu kan tentu mengganggu saya. Video klarifikasi ada artis-artis itu tidak pernah beredar, sehingga saya kaget kok bisa itu beredar. Kisruh tersebarnya video Pratiwi Novianti yang tertangkap kamera tengah bersenang-senang di sebuah klub malam bersama seorang pria kini berbuntut semakin panjang. Ya, video unggahan kuasa hukum Agus Salim sekaligus seterunya dalam aksi saling lapor, yakni Alvin Lim, tidak hanya berhasil membuat geger seluruh jagat maya, tetapi juga menghadirkan badai masalah cukup rumit bagi banyak pihak. Salah satunya kepada sosok bernama Hery Kunchoro, selaku pria yang ada di dalam video tersebut. Imbasnya pun tak tanggung-tanggung, lantaran video tersebut diduga memberikan masalah bagi rumah tangganya. Lantas, seperti apakah keresahan hati yang dirasakan Hery Kunchoro akibat tersebarnya video itu? Video itu keluar juga saya tidak tahu. Tahu-tahu bisa keluar seperti itulah. Dan saya berharap tidak berdampak terhadap diri saya, terutama terhadap diri saya ya, terhadap keluarga lah istilahnya. Dengan munculnya video-video itu kan tentu mengganggu saya, mengganggu dalam ya jujur aja lah rumah tangga saya. Ya pastilah. Namanya orang di rumah lihat begitu kan pasti menanyakan lah gitu. Dari pihak keluarga saya ya itu pasti lihat, nggak mungkin nggak lihat. Pernah nanya juga dari pihak istri saya, nanya itu ada apa itu rame-rame kalau muncul video semacam itu. Ya saya kasih pengertian, panjang lebar saya kasih pengertian mas. Tapi akhirnya ya iya. Jadi ya panjang lebar saya menjelaskan supaya nggak terjadi ya amarah lah gitu. Tapi ya syukur alhamdulillah ya bisa dipahami penjelasan saya. Kalau buat saya ini kan bukan hal yang tabu ya, hal yang biasa lah, normal-normal aja. Tempatnya di tempat umum, di tempat terbuka, banyak orang. Ya, banyak orang terus ya tidak terlalu mesra-mesra sekali lah gitu ya. Kecuali kalau di dalam satu ruangan tertutup, saya sama Novi berdua, terus terjadi hal-hal sesuatu lah, katakanlah hal yang mesum ya, kemudian itu beredar di luar, itu pasti saya marah. Tapi ini kan bukan kan. Ini kan tempatnya di luar, di tempat umum, tempat terbuka, ya, tempat keramaian. Ya saya rasa ya biasa-biasa aja. Nggak ada yang luar biasa menurut saya. Kalau ada orang yang mengatakan itu maksiat, ya kalau menurut saya itu terlalu fanatik sekali ya. Di zaman seperti sekarang ini, orang ke klub malam dibilang maksiat ya. Sudah bukan zamannya lagi mas itu. Enggak lah mas, ini kasus apa kok dilapor-laporkan, ini kasus kecil ini mas, nggak perlu dilapor-laporkan, buat apa ya? Kalau dilaporkan ya, kalau menurut saya ya bukan istilahnya ya, bukan tipe saya lah kalau itu. Tak kalah mengejutkan, kini telah terkuak pula sebuah fakta tersembunyi di balik keresahan yang dirasakan Hery Kunchoro. Ya, pihaknya kini mencium adanya dugaan tindak akses ilegal yang telah dilakukan oleh Novi. Pasalnya, di dalam video klarifikasi unggahan Novi terdapat beberapa potret Hery Kunchoro tengah bersama sederet publik figur tanah air.
Sedangkan potret-potret tersebut selama ini tersimpan rapih di dalam telepon genggamnya tanpa sekalipun mengudara di jagat maya. Sontak, pihak Hery Kunchoro kini dibuat bertanya-tanya tentang dari mana Novi mendapatkan potret tersebut. Lantas, seperti apa penjelasan Togar Situmorang selaku praktisi hukum sekaligus sahabat Hery Kunchoro? Di dalam klarifikasi fotonya Novi tersebut, itu ada beberapa foto yang memang foto itu disimpan di HP daripada orang yang dikatakan Novi, beliau dengan inisial HK. Nah, beliau yang inisialnya HK ini kaget setelah mendengar seluruh potongan klarifikasi Novi, di mana jelas ada foto beliau yang berinisial HK ini itu bersama artis-artis lain. Terkait masalah kaos, itu beliau bilang, betul Gar, itu ada peristiwa itu, pembagian kaos. Tapi yang ada pada saat pembagian kaos hanya satu, Novi, tidak mengundang artis-artis lain. Nah, yang di dalam video klarifikasi ada artis-artis itu tidak pernah beredar, sehingga saya kaget kok bisa itu beredar. Itu adanya hanya di HP saya saja. Nah, kok bisa beredar? Ini yang saya bingung. Nah, jadi bukan saya aja yang diundang, tapi ada beberapa teman artis yang diundang juga di tempatnya beliau. Saya di sini hanya menghargai ketika di-invite dalam suatu acara, apalagi orang tersebut sudah membantu saya gitu, kenapa enggak kita datang gitu. Jadi minta tolong untuk para followers dan netizen untuk tidak terpengaruh terhadap berita hoaks yang diberikan oleh si gigi kuning atau gigi jaring-jaring. Semua gambar-gambar itu adanya hanya di HP beliau yang berinisial HK. Nah, dimana kita tahu kalau dibilang koleksi HP-nya dia, berarti itu kan koleksi pribadi beliau yang inisial HK, yang teman baik saya tadi. Sehingga tadi pagi dia telepon saya, coba abang kenapa bisa seperti itu? Apakah orang lain bisa mengakses HP saya sehingga gambar-gambar yang saya bersama artis-artis terkenal yang tidak ada hubungan pada saat pembagian kaos, itu kok bisa ada potongan-potongan tersebut. Di sisi lain, polemik tersebarnya video tersebut juga berimbas cukup fatal untuk Pratiwi Novianti. Bagaimana tidak, nama baiknya kini seakan ternoda dengan menyeruaknya video itu di jagat maya. Apalagi citra anggun dan elegan yang ditampilkan Novi selama ini agaknya berbanding terbalik dengan video itu. Entah apa yang sebenarnya terjadi di balik layar, namun yang pasti tersebarnya video itu menambah panjang deretan konflik di kasus donasi antara Agus dan Novi. Sehingga untuk itu Novi pun memilih untuk undur diri selama 30 hari dari kegiatannya sebagai ketua yayasan kemanusiaan miliknya. Lantas seperti apakah penjelasan pihak kuasa hukum Novi terkait keputusan itu? Secara garis besar ada 2 poin. Yang pertama, karena beliau menginginkan segala hal yang memang sedang terjadi, yaitu langkah-langkah upaya-upaya hukum terkait dirinya sebagai individu, maupun yang kedua tentang upaya-upaya hukum yang dilakukannya secara individu kepada pihak-pihak di luar sana, itu bisa fokus gitu, tanpa membebani operasional yayasan. Tapi di sini juga kita pastikan bahwa Novi, walaupun menonaktifkan dirinya dari badan pengurus, Novi masih selaku pemilik founder yayasan, yang dimana nanti
badan pengurus itu juga akan tetap melaporkan kegiatannya kepada teteh gitu ya. Itu sih, jadi poinnya itu aja sebenarnya, supaya yayasan tetap beraktivitas dengan normal, agar juga kesejahteraan sosial yang memang menjadi bidangnya yayasan dapat berjalan dengan normal. Maka badan pengurus hari ini tanggal 23 Desember 2024 itu telah mengadakan rapat secara aklamasi. Saya sebagai sekretaris umum memimpin rapat beserta jajaran lainnya, termasuk juga Dewan Pengawas dan Dewan Pembina, itu secara aklamasi menunjuk kepada sekretaris umum untuk menjadi PLT Ketua. Jadi selanjutnya rencana tindakan, tugas dan tanggung jawab surat menyurat akan dilakukan oleh PLT Ketua. Permohonan secara personal Novi kepada yayasan untuk dinonaktif itu jangan dimaknai sebagai melepaskan tanggung jawab dari persoalan ini, tidak. Tujuan yang paling pertama adalah dia mengharapkan yayasan ini tetap eksis dalam bidang kemanusiaan, lalu tidak terhambat oleh persoalan-persoalan pribadi yang dihadapi oleh Novi. Karena kita tahu bahwa awalnya persoalan ini Agus dan yayasan, tapi sekarang menjadi meluas. Agus versus yayasan plus para pihak dengan Novi. Nah, inilah menjadi pertimbangan yang dasar beliau diminta dinonaktifkan di dalam jabatan sebagai ketua yayasan supaya yayasan tetap eksis dan dia konsentrasi pada persoalan-persoalan. Yang diharapkan Novi pastinya yayasan tetap berjalan gitu kan, karena gini, yayasan itu dalam badan pengurus, dalam kita melakukan rencana kegiatan, keputusan rapat yang didapatkan secara kolektif kolegial itu harus ditandatangani oleh ketua. Gitu. Sedangkan ketuanya sedang banyak melakukan upaya hukum atau dilakukan upaya hukum sehingga banyak tanda tangan yang tertunda. Ya. Gitu ya. Dan di sini pun juga ada tim PH-nya Teteh secara individu yang mungkin nanti akan bisa menjelaskan lebih detail gitu ya. Karena posisinya sekarang ini kan sebagai pelapor dan juga sebagai terlapor. Jadi dua hal ini tentunya memakan banyak waktu ya, tersita banyak waktu yang berdampak kepada operasional secara teknis pelayanan yayasan itu. Jadi itu ya. Jadi pertimbangannya lebih ke sana. Jadi jangan dimaknai publik maupun para netizen termasuk teman-teman media jangan memaknai permintaan nonaktif ini sebagai melepaskan tanggung jawab. Tidak sama sekali. Karena jiwa yang melekat pada Novi klien kami itu adalah jiwa kemanusiaan. Tapi saya cuma mau masyarakat tahu gitu loh. Karena masyarakat ini selama ini menganggap si ibu yayasan itu sebagai seorang malaikat suci yang turun dari surga, yang ngurusin ODGJ, yang ngurusin bayi terlantar. Tapi kalau ngurusin bayi terlantar dalam keadaan mabok gimana ya teman-teman ya? Sorry nih, saya nanya ya, nanti gue dilaporin lagi ke Komnas PA gitu ya. Gue sih nggak apa-apa dilaporin, dianya aja yang goblok nanti bolak-balik kantor polisi dan gak ada juntrungannya ya. Ya itulah kalau orang nggak ngerti hukum ya seperti itu ya. Uniknya, terlepas dari panasnya gonjang-ganjing permasalahan, Novi dan Alvin Lim beberapa waktu yang lalu diketahui sama-sama berada di negeri China. Di mana Alvin Lim berangkat ke negeri Naga Merah untuk melanjutkan upaya pengobatan ginjal yang sudah lama menggerogoti raganya. Sedangkan Novi berangkat ke negeri China dalam rangka pekerjaannya sebagai konten kreator dengan menyambangi kantor salah satu platform media sosial ternama. Lantas, seperti apakah perjalanan Novi selama di negeri China? Serta bagaimanakah pula kabar terbaru proses pengobatan Alvin Lim? Halo teman-teman, lagi di rumah sakit di China. Ini pemandangannya bagus. Ada gunung langsung. Kita lagi mau pergi makan dulu bentar. Ada dijemput sama Ini Alphard Cungko nih. Ya. Nah, ini rumah sakitnya di situ. Ya, jadi tetap masih di kursi roda, didorong sama istri
tercintrong di sini. Jadi kita pergi dulu ya. Oke, bye-bye. Canada, you like? I was thinking about it for retirement. Nanti pelan-pelan matiin, ntar nyalain lagi. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.